الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله. أتى أمر الله. فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. عما يشركون. عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح. ينزل الملائكة بالروح. من أمره. من أمره. على من يشاء. على من يشاء. من عباده. من عباده. أن أنذروا. أن أنذروا. أنه لا إله إلا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أنا فاتقون. Ya, pada perkataan ana yang artinya saya, ana ya dia. Ana artinya apa? Saya. Saya. Tulisannya na ada alif, tapi alif di atas alifnya ada tanda apa di situ? Ya, bulat ataupun nol. Ini artinya alifnya dinolkan. Dinolkan itu maksudnya tidak dianggap fungsinya, panjangnya tidak dianggap, dua harakatnya tidak dianggap. Itu maksudnya kita membacanya harus cepat, ya. Jadi tidak boleh anafat, nggak boleh anafat. Jadi cepat, ya. Jadi perkataan ana yang artinya saya itu harus dicepatkan bacaannya walaupun di situ ada tanda alif. Ana di situ artinya Allah. Kecuali aku, kata Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fattaqun. Maka bertakwalah kepadaku. Jadi ana di situ maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian khalaqas samawat. Khalaqas samawat. Wal arda bil haqq. Wal arda bil haqq. Ta'ala amma yushrikun. Ta'ala amma yusrikun. Khalaqal insana min nutfah. Khalaqal insana min nutfah. فإذا هو خصيم مبين. فإذا هو خصيم مبين. Ya, baca ayat keempat terakhir. Dia telah
menciptakan manusia dari mani, ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Ya, dia di sini Allah menciptakan manusia pada asalnya dari air yang tidak berharga, ya, yaitu air mani. Tapi tiba-tiba kebanyakannya mereka manusia ini apa menjadi pembantah, pembangkang, nggak ada yang mau nurut, ya Bu ya. Banyak banget orang kayak gini. Oh, banyak banget tuh yang membangkang Allah ya. Nanti kita akan baca hadisnya, kajian hadis tentang kewajiban-kewajiban, tentang kebaikan-kebaikan ya. Jadi kebanyakan manusia dari 8 miliar ini, jumlahnya 8 miliar loh Bu. Minggu kemarin ya, ada bayi terakhir nomor 8 miliar, yang ke-8 miliarnya. Nah, ya. Jadi jumlah penduduk sekarang ada berapa? 8 miliar. 8 miliar. Indonesia berapa? 230-an mungkin ya sekarang ya. 230 juta. Hong Kong baru 7 juta lebih sedikit. Kecil sekali Hong Kong aja. Nah, kita 200 lebih, Hong Kong baru 7 juta. Ya, jadi orang Indonesia kebanyakan. Apalagi Cina ya, sampai pada keluar semua orang Cina, kemana-mana ada orang Cina. Iya. Ya, sekarang juga mana-mana banyak orang Indonesia, udah banyak nggak betah di Indonesia ya. Karena pelarian ekonomi dan macam-macam. Sama Cina juga begitu. Tapi menurut saya ada hikmahnya. Orang yang bertebaran ya. Iya. Ternyata walaupun itu sebenarnya dianjurkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum, supaya kita itu jangan diem aja di kampung ya. Harus bertebaran. Ya, contohnya dilakukan oleh Cina, termasuk kita sekarang sudah banyak orang kita ya bertebaran kemana-mana, ke Australia, Jepang, Korea, Taiwan, ada 300.000 lebih orang kita ya. Iya, Hong Kong 200.000-an lebih sedikit ya. Di Macau 6.000-an, 5.000 sampai 6.000. Di Cina saya nggak tahu ya. Jadi ya memang harus begitu jadi manusia ya. Jangan seperti katak dalam apa? Tempurung. Ya, merasa diri paling apa? Paling hebat ya, karena dia sendirian. Tempurungnya cuma segitu, dia cuma sendirian itu mau pula paling hebat. Nah, ya. Jadi banyak hikmahnya seseorang itu bergerak. Seseorang itu keluar dari kepompong, dari lingkungannya, ya, berhijrah, apalagi berkelana. Kalau kita merantau ya, oh, banyak hikmahnya. Negara juga diuntungkan loh. Ya, devisanya berapa miliar, berapa bilion itu ya, per tahunnya oleh kita dan teman-teman kita yang berada di luar negeri. Ngirim duit loh. Waduh, banyak sekali untungnya. Masukkan dolar ya, duit dari luar. Jadi padahal kita semua manusia ini ya, diciptakan dari air yang hina, min ma'in mahin. Tapi setelah dia pinter, kaya, apalagi jadi terkenal ya, sombong ya, disuruh sujud nggak mau, suruh taubat nanti dulu ya, suruh sedekah berat, bantu temen abot ya. Ini namanya bentuk pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah ya. Padahal asal air yang hina itu sama sekali nggak laku kalau dijual ya, masih mahal air ini loh. Dijual di pasar nggak laku ya, itu asal manusia ya, tapi sombongnya itu loh. Nah, jadi maksud saya di sini adalah kita harus mengakui bahwa kita ini berasal dari sesuatu yang hina ya,
maka kita jangan sombong, gitu loh. Ya, orang miskin kemudian sombong itu pantas apa nggak sih? Sudah miskin, sombongnya luar biasa. Orang pada 2 kali ngece gitu ya. Iya. Tapi kalau dia orang hebat sombong, ya walaupun nggak boleh tapi ada pantasnya, walaupun kurang pantas ya, ada mendingnya gitu. Ini sudah miskin sombong. Ya kalau orang kaya kan karena ada duitnya ya biar. Sombong Ya, harta. walaupun itu nggak boleh ya dalam Islam. Tapi ada masuk akalnya ya biar. Kebanyakan. Iya, udah miskin, kok sombong belakang jadi kayak orang kaya. Nah, jadi jangan begitu. Ayat ini menegur kita, ya, supaya kita harus mengakui bahwa yang hebat itu adalah Allah dan kita takut ya, terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ayat berikutnya. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Ya, baca lagi artinya nomor 5. Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu, padanya ada atau bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Ini memang betul-betul Allah itu luar biasa. Allah menciptakan binatang. Ini sebenarnya juga untuk kebaikan manfaat kita semua. Tadi dijelaskan pada ayat tadi ya, binatang tadi Allah ciptakan manfaatnya adalah termasuk untuk menghangatkan badan kita. Ya, yang terbuat dari bulu, kulit, ya. Ya, salah satunya di situ, menghangatkan di musim dingin terutama sekali kayak sekarang ini. Malam tadi dingin sekali kemarin ya. Terasa dingin baru mulai. Maka Allah menciptakan binatang ya, domba apapun lah, supaya apa? Hangat, ada Ya, bulunya. bulunya dibikin baju, wol dan lain sebagainya, jaket ya, yang tujuannya adalah untuk menghangatkan, untuk menyamankan ya, manusia seperti kita ini. Wa manafi', dan banyak sekali manfaat binatang itu. Apa manfaat binatang itu? Makan. Iya, ya dagingnya ya. Maka dalam Islam itu agama pertengahan, berbeda dengan agama, contoh agama Buddha ya. Agama Buddha tuh nggak boleh makan daging. Iya. Pernah belajar belum? Pernah dengar ya? Iya. Iya, apalagi yang namanya mong itu loh bahasa. Ustadznya lah yang pakai pakaian orang itu Bu. Biksu ya. Biksu ataupun nani ya. Biksu itu mereka nggak makan daging. Iya, cuma Nggak makan vegetarian. daging, ya. Sayur aja. Kebanyakan sayur nasi. Ya itu pilihan ya. Tapi bagi kita jiwa, badan kita ini memerlukan tenaga ya. Maka Allah menghalalkan, membolehkan sebagian binatang yang baik bermanfaat untuk kita. Ya, kalau kita nggak makan daging lemes kita tuh. Ya, maka dalam Islam kita nggak boleh lemes. Ya, makanlah daging tapi daging yang tertentu gitu loh. Daging halal, ya. Kemudian macam-macam dagingnya sudah dijelaskan, ya. Daging yang berbahaya jangan dimakan. Nah, ini ya. Jadi Islam begitu perfect kalau menurut saya, ya. Maka saya sering kalau ada orang masuk Islam, seperti kemarin hari Minggu ya, ada orang Cina yang
saya tuntun baca syahadat. Itu saya selalu menyampaikan kepada mu'alaf bahwa Islam itu adalah agama yang terakhir diturunkan oleh Allah. Dan sebelum Islam ada beberapa banyak agama. Ya. Biasanya sesuatu yang diproduksi, sesuatu yang diciptakan paling akhir, ya, itu akan lebih hebat, lebih sempurna, lebih komprehensif, ya, mutunya, kualitasnya dan lain sebagainya. Ya, saya sering kasih contoh, ya, tentang masalah contohnya HP kita ini. HP yang baru dibuat pada tahun 2022 dengan HP yang dibuat pada tahun 1990. Kira-kira kita mau pilih HP yang tahun berapa? Dua. Tim Gaya. Kenapa? Karena lebih canggih. Canggih Android. Iya, sedangkan Buddha itu lahir sebelum 1000 tahun. Nah, ya, sebelum 1000 tahun ataupun lebih, ya. Sebelum 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya. 500 tahun sebelum Yesus Kristus lahir, Buddha lahir duluan. Nah, jadi 500 tahun. Nah, Islam yang terakhir. Maka semua agama yang ada pada para nabi, ya, pada Nabi Isa, Nabi Musa, termasuk ajaran-ajaran Buddha, itu ada dalam ajaran Islam. Nah, jadi ajaran Nabi Isa, Nabi Musa, ya, semuanya diajarkan oleh Islam dan ada dalam Al-Quran. Semuanya ada aplikasi Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi sebelumnya, ya. Bahkan sampai disebut 25 nabi, semuanya ada namanya dalam Al-Quran itu, ya. Makanya Islam itu agama yang paling sempurna. Semuanya diajarkan, semuanya disentuh oleh Islam, ya. Dari mulai yang paling ringan, paling kecil sampai paling berat ngatur negara, itu diatur oleh Islam. Ya, kata Nabi, pekerjaan yang paling ringan diatur itu mungut sampah, amalan yang paling bagus, ya. Mungut sampah di jalanan itu masuk ibadah, ya. Amalan paling ringan dan berpahala, ya, termasuk memungut sampah, ya, itu termasuk ibadah, ya. Senyum kepada teman termasuk ibadah, semuanya diatur. Ketemu teman diatur, ya Bu, ya. Apa contohnya ketemu teman diatur? Salam. Ya. Kita duluan diatur. Kita duluan yang menguluk salam. Jangan nunggu uluk salam dari orang. Nah, ya, yang dianjurkannya kita harus memulai dulu. Jangan kita nunggu biarin aja lah tetangga aku dulu yang mulai. Aku sudah capek. Nah, jangan ya. Jadi harus kita dulu. Ya, dengan siapapun, yang the best adalah yang memulai uluk salam. Apalagi ketika kita bertemu dengan teman, kebaikan-kebaikan yang dianggap ibadah. Tadi pertama salam, kedua raut wajah muka yang ceria, jangan cemberut. Assalamualaikum, merengut. Wah, ini juga nggak betul gitu. Jadi assalamualaikum, nah sambil ceria gitu ya. Kemudian menawarkan jasa. Ya, mau kemana Bu? Boleh saya antar, saya bantu. Nah, itu bagus sekali. Banyak sebenarnya. Sampai ke situnya Islam. Mau mandi diatur, mau ke WC diatur, ya Bu ya. Iya. Apa pengaturan Islam dalam per-WC-an? Ya, sebelum masuk baca doa, ya, kemudian masuk kaki kiri. Di dalam WC jangan nyanyi TikTokan, ya, nggak boleh. Sampai Nabi sendiri mencontohkan ketika beliau berada di toilet berwudu, ya,
Ada sahabatnya yang uluk salam, Assalamualaikum. Nabi diam, tidak menjawab dengan mulut ya. Akhirnya diprotes sahabat, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak menjawab? Aku jawab, tapi aku dalam hati. Terus diterangkan oleh Nabi bahwa di toilet itu adalah tempat yang tidak sehat untuk berbicara, ya. Polusinya yang kurang bagus. Maka seseorang tidak boleh berbicara satu patah pun di dalam toilet, ya. Bahkan sampai saya sering mencontohkannya kepada teman-teman, saya kasih tahu setiap ini, supaya dalam masuk toilet itu kita jangan terkeluar suara sedikit pun, ya, baik suara air atau suara angin, ya Bu ya, suara brut-brut. Kalau di public toilet ya bedalah kalau sendirian di rumah, ya Bu. Ini di public toilet sampai diatur kayak gitu, ya, tidak boleh bersuara. Maka dalam bahasa Arab toilet itu disebut sebagai Baitul Khala. Pernah dengar nggak bahasa Arabnya? Baitul Khala. Bait artinya rumah, Al-Khala sembunyi, nyepi. Nah, jadi tidak ada suara. Maka saya sarankan kepada ibu-ibu, termasuk pada saya sendiri, ya, kalau mau ke public toilet, ya, ataupun di rumah sendiri, ya, upayakan kita membiasakan, ya, untuk meletakkan tisu di air itu supaya tidak ada suaranya, ya. Kalau di public toilet ada 5 kamar misalnya, kita di tengah, suaranya suara air kencang-kencang, cek. Wah, orang di sebelah ini orang apa ini apalagi buang air misalnya, ya, sudah pelang-pelung kemudian keluar bunyi lah brut, wow, orang sebelah kiri kanan nggak betah di situ. Ya kecuali terpaksa lah, kalau sakit perut ya Bu ya, yang nggak tahan ya. Pernah begitu kan ya Bu ya? Langsung dikeluarkan semua, nggak tahan itu ya. Nah itu beda lah. Tapi kalau kita dalam kondisi bisa menahan sedikit-sedikit supaya tidak terdengar ya Bu ya, maka perlu. Jadi Bu, kalau ke public toilet ada tertutup semua, kita di tengah-tengah, itu gimana perasaan? Kalau sebelah kiri kanan ada suara, Nggak enak. oh sangat gak enak, apalagi suara dari belum ya Bu ya. Ya sudah di bawahnya bersuara, mulut atasnya bersuara lagi, nyanyi-nyanyi. Wah ini gak sopan, tidak etis. Maka oleh Islam diatur seperti ini, ya. Keluar diatur lagi, ya. Mau masak diatur, mau makan diatur, mau minum diatur, mau tidur diatur, ya. Semuanya diatur, tidak ada yang tertinggal dalam agama Islam ini. Maka kita harus bangga, we have to be proud to be Muslim, ya. Kita harus apa? Bangga menjadi seorang Muslim, ya. Apalagi sekarang ini bagus, Islam sedikit naik tuh namanya ketika ada Piala Dunia, ya. Ibu melihat kan? Iya, Piala Dunia. Iya di Qatar. Ya. Oh luar biasa memperkenalkan Islam di Qatar tuh. Ada yang ibu-ibu bagian memperkenalkan jilbab, oh bagus-bagus loh. Siapkan jilbab itu. Orang-orang bule yang nggak pakai, sini kasih kurma, kasih apa, ya coba ke jilbab ada kacanya, apa, oh cantik, udah keren. Nah di situ dan mereka senang ada yang masuk Islam, banyak yang masuk Islam. Nah dibandingkan dengan sebelumnya yang setengah telanjang, ya. Kemudian di stadionnya sembahyang berjamaah, ya. Kemudian banyak ya, banyak hal-hal yang diperkenalkan oleh pemerintah Qatar, ya. Di tempat mana-mana ada ayat-ayat Al-Quran, ya, perkenalkan. Jadi ini cukup bagus. Kita teruskan. Jadi ayat berapa? Sekarang 6. Walakum fiha jamal. Walahum fiha jamal. Hina
وحين تسرحون wahina tasrahun. ya, dibaca lagi nomor 6 ya artinya. Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Ya, jadi binatang-binatang ya, piaraan ataupun hewan apa namanya, seperti kambing, kucing, ya, unta, itu ada keindahan-keindahannya. Ya, sini bisa disebut yang bisa membawa pengangkutan ya. Jadi manfaatnya banyak binatang. Zaman dulu begitu, belum ada truk ya, belum ada transportasi seperti sekarang. Kemudian wa tahmilu asqalakum Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu ila baladin lam takunu balighi balighi illa bishiqqil anfus illa bisikil anfus inna rabbakum inna rabbakum la ra'ufur rahim la raufur rahim wal khayla wal bighala wal hamir wal khayla wal bighala wal hamir litarkabuha wa zinah litarkabula wazinah wa yakhluqu ma la ta'lamun wa yahluku ma la ta'lamun wa 'ala Allahi qasdus sabil walaullahi qasdus sabil wa minha jair wa minha jair walau syaa lahadakum ajma'in walau sa'alahadakum ajma'in والذي أنزل من السماء huwallazi anzala minas sama' ماء لكم ma'an lakum منه شراب minhu syarab ومنه شجر wa minhu sajar فيه تسيمون fihi tusibun ينبت لكم به الزرع yumbitu lakum bihi zar والزيتون والنخيل والأعناب wal zaitu wal nakhila wal anab ومن كل الثمرات wa min kulli samarat
إن في ذلك لآية Inna fi dzalika laayah لقوم يتفكرون liqaumin yatafakkarun وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون